secara rohani, napas kita kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan memang beri nafas kita ini asalnya dari Tuhan, dan itu sebabnya cari untuk bersekutu dengan Tuhan ini, ya. So, itulah doa, ya. Jadi itu siang malam, ya. Kemudian tadi dikatakan, ya, itu apinya, saya sudah pernah singgung, ya. Apinya itu adalah api dari mezbah korban bakaran. Coba kita baca ulang, ya. Kemarin sudah dibaca itu. Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Imamat 10 ayat 1 dan 2 mengatakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membumbung api ke dalamnya, jadi api lain ini, serta menaruh umupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ambil api dari luar, api asing istilahnya, ya. Api itu harus dari mezbah, ya. Sudah. Penyembahan itu motornya harus dari sini. Ini kegenapannya mezbah, tempat menyembelih, ya. Yesus disembelih di sini, anak domba Allah. Altare, tempat tinggi, Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Tempat perapian, Yesus dibakar, ya, sampai habis, ya. Dan ini harus menjadi api ini loh yang dibawa, ya. Sudah harus mendorong kita menyembah Tuhan. Jadi sembahyang yang benar menyembah Tuhan itu, minggu lalu saya sudah terangkan panjang lebar itu, ya. Salib, ya. Bahan-bahannya apa? Salib, kurbannya Kristus, ya. Sudah apinya yaitu mezbah korban bakaran salib, ya. Sudah tidak boleh pakai api lain, ya. Kasih korbannya Kristus satu-satunya pendorong gereja bisa menyembah dengan benar. Luar itu pasti keliru, ya. Luar itu tidak berkenan pada Tuhan. Harus, jangan sembahyang apa pendorongnya, apa motifnya, apa penggeraknya. Oh, semua yang luar biasa, tapi penggeraknya lain, ya. Sudah, penggeraknya ingin puji misalnya, ya. Penggeraknya ingin dilihat orang, ya. Makanya doa sungguh-sungguh. Kenapa doa? Oh, penyembahnya luar biasa. Kenapa? Karena dilihat orang, ya. Sudah, kenapa? Karena ingin dipuji dan sebagainya, ya. Oh, supaya dipuji, kata-katanya indah dan sebagainya. Bukan itu, ya. Sudah, penyembahan yang benar bertitik tolak dari api, pendorong kita menyembah karena kita memandang korbannya Kristus, ya. Korbannya Kristus harus mendorong kita untuk tersungkur menyembah, mengakukan, bukan untuk kita dapat pujian, bukan untuk pamer, tidak, tetapi untuk sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus yang ditinggikan, anak domba Allah yang sudah tersembelih itu yang layak dengan pujian, hormat, kekayaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya, ya. Sudah, jangan seperti Matius 6 ayat 5. Mari kita kembali pada Matius 6 ayat yang kelima, ya. Ya, karena doa ini harus benar. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Hanya untuk dilihat orang ini yang tidak benar. Jadi doa pendorongnya apa? Ya, aku doa sekarang supaya dilihat, ya. Tapi kalau penyembahan mezbah domba, itu pendorongnya apa? Korbannya Kristus yang mendorong kita sujud sungguh menyembah. Jadi beda, ya. Bukan cari hormat, bukan untuk dilihat orang, ya. Ayat yang ketujuh, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, ya. Sudah, dengan kata-kata ditata sebenarnya bukan tidak boleh, ya. Sudah, tetapi hanya itu, hanya maksudnya supaya dipuji orang, supaya dilihat orang hebatnya. Kata-kata doa itu yang dimaksud. Jadi bukan tidak boleh, ya, doa panjang pendeknya bukan itu, tetapi motifnya ini loh yang Tuhan periksa, hatinya. Coba kita bandingkan Matius 23 ayat 5. Matius 23
supaya jangan kita ini salah, pendorongnya lain, ya, menyembah tapi penggeraknya lain, motifnya lain, ya, saudara. Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya maksud supaya dilihat orang. Ini loh, yang seperti tadi supaya dilihat orang. Ini orang Farisi dan ahli Taurat yang Tuhan katakan celaka ini, ya. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang untuk dilihat ini. Pakai tali sembahyang karena mereka sembahyang ada aksesorisnya itu, ya. Ayat 14, ayat 14 ya. Celakalah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang dari bertele-tele. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih keras. Ya. Jadi itu sama itu, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita berdoa, itu pendorongnya adalah korbannya Kristus. Dorongnya adalah korbannya Kristus, ya. Saya kembali kepada mesbah dupa tadi, ya. Dan dupa ini, nah, itu sebabnya Tuhan ukur, ya. Mesbah dupa diukur, orang sembahyang diukur, ya. Harus sesuai dengan apa? Ini mesbah dupa ini, ya. Ini tidak di sini terus. Satu saat akan dibawa masuk ke ruangan Maha Kudus, ya. Tumpang ini dibawa masuk pada hari gerapiran besar, maka imam besar bawa darah api dan ini, dan dupa dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, ya. Jadi dupa ini dibawa sampai ke ruangan Maha Kudus, ya. Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 ayat 11. Imamat pasal 16, Imamat 16 ayat 11 mengatakan, ya, ayat 11, harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, ini korbannya. 12, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api, yaitu dari mesbah dupa tadi, ya, dari atas mesbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian, jadi apinya tadi dari mesbah, dan ini ukupannya wangian mesbah dupa yang digiling sampai halus. Kemarin kita melihat, ya, ada kulit lokan digiling tumbuk sampai halus, ya, lalu membawanya masuk ke belakang tabir, dibawa masuk sampai belakang tirai ini, ya, dibawa masuk sampai ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati, ya. Harus, wah, ini memenuhi asapnya di sini. Jadi ini alat yang dibawa masuk, itu sebabnya, ya. Dalam Ibrani pasal 9 Rasul Paulus membaca ini, melihat itu, ya. Itu sebabnya ada aneh, kok ruangan suci ada cuman meja roti dan pelita emas, tapi di ruangan Maha Suci kok ada ini tabut perjanjian dan mesbah dupa, ya. Rasul Paulus tulis itu dalam Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Mari kita baca Ibrani pasal 9. Karena ini dia lihat pada hari kerapiran besar, ya. Sudah saat ukupannya itu loh yang dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Itu sebabnya Tuhan mau ukur mesbah dupa, ukur orang sembahyang, karena setelah sampai ukurannya Tuhan akan bawa masuk ke sana, ya. Sudah Ibrani 9 ayat 3, Ibrani pasal 9 ayat 3 dan 4. Di belakang tirai yang kedua, ya, atau ayat 2, ya, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan itu ruangan suci, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dan roti sajian, ya. Meja dengan roti sajian, bagian itu disebut tempat yang kudus. Inilah tempat suci, tempat kudus, ruangan suci. Ada kaki dian, ada meja roti. Hanya dua ini yang disebut. Kemudian ayat 3, di belakang tirai yang kedua, di dalam tirai ini, ya, saudara, terdapat suatu kemah yang lagi yang disebut tempat
tempat yang maha kudus. Jelas ya, ruang maha kudus. Di belakang tirai yang kedua terhadap ruang maha kudus, di situ terhadap mesbah pembakaran ukupan dari emas. Ya. Jadi ada ukupan dari mesbah tadi, ya, sudah dupa tadi, ya. Setelah itulah gambar doa yang dibuang masuk, ya. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lono batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, jadi dibawa masuk sampai di sini itu loh. Sudah itu sebabnya doa kita harus makin ditingkatkan, ya, sampai mencapai ukuran yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya, ya, tadi pada ukur itu baik suci, ukur mesbah emas, ukurlah orang yang sembahyang di dalamnya sebelum antikris berkuasa, ya, kita disingkirkan oleh Tuhan, ya, yang mencapai ukuran daripada Tuhan, ya. Jadi itu, ya, dupa dibawa masuk itu doa orang dalam Wahyu 8 kemarin sudah dibaca tuh, ya. Surah itulah dupa itu adalah doa orang-orang kudus dibawa masuk sampai ke tahta Allah, ya. Pasal 8 Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sakalar. Maka datanglah seorang malaikat yang pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya. Sudah jadi doa ini, ya, itu doa orang-orang kudus, asap dupa itu jelas diartikan. Itulah bersama doa orang kudus sampai tahta, ya, hadirat Allah, ya. Setelah, nah itu, ya. Kemudian saya akan tutup ini, ya. Mesbah saya rupanya pagi hari ini hanya bisa menerangkan soal mesbah dupa ini, ya. Di mesbah dupa itu ada tanduk, ya. Jadi di sini karena kecil, ini 4 ujungnya di atas ini ada tanduk. Nah, tanduk lembu, tanduk domba, tanduk itu. Di sini juga di mesbah korban bakaran juga ada tanduk. Tanduk itu bicara kekuatan, ya. Tanduk itu bicara kuasa, ya. Itu mesbah ada tanduknya itu dalam Keluaran 37 ayat 26, sudah baca di situ. Dan 27 ada tanduknya, ya, tanduk, ya. Jadi doa ini ada tanduk di sini. Korbannya Kristus ada tanduk kekuatan, kekuatan kuasa korbannya Kristus, ya. Di 4 penjuru, keempat penjuru kuasa, ya, berita salib, ya, kuasanya sampai menjangkau 4 penjuru. Di sini, ya, ini juga sama, 4 tanduk ini, ya, doa yang mencapai seluruh penjuru, ada kuasa doa, ya, di seluruh 4 penjuru ini mencapai 4 seluruh, ada kekuatan. Tanduk itu kekuatan, ya. Tanduk itu bicara kuasa. Coba kita baca dulu Mazmur 75 ayat 11. Mazmur 75 ayat 11. Kitab Mazmur 75 ayat 11. Segala tanduk orang-orang fasik akan kau hancurkannya, dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan, ya. Sudah, yang satu tanduk di mana kekuatannya, ya, sudah kuasanya, ya, begitu, ya. Sudah, jadi tanduk itu bicara kekuatan, bicara kuasa, ya. Kalau binatang tanduk itu kekuatannya, ya, sudah, kuasa kekuatannya, ya. Dan mesbah ini, kalau ini di mesbah tanduk di mesbah dupa itu kekuatan, kuasa dari doa, ya. Dalam doa penyembahan ada kuasa, gitu loh, ya. Dalam doa ada kuasa, ya. Sudah, oh yakinlah pagi hari ini kita mau berdoa. Dalam doa ada kuasa, ada kekuatan yang dahsyat mencapai seluruh penjuru bumi, dinaikkan di seluruh penjuru bumi, ya. Sudah, gereja di mana-mana itu doanya ada kuasa, ya. Sudah, ada kekuatan, ada kuasa, ya. Sudah, kita kasih contoh satu, Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5. Kitab
Suratan Yakobus, belakangnya Ibrani, itu Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan demikian, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Kalau ada sesuatu, nomor satu periksa, sakitkah, ya. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan, ya. Dan saling mendoakan, ya. Kita harus saling mendoakan, ya. Gembala mendoakan saudara, kan, ya. Semua didoakan, dilindungi oleh Tuhan yang tergembala, ya, supaya kamu sembuh, ya. Tapi saudara juga mendoakan gembala dan istri, ya, supaya dipulihkan oleh Tuhan, gitu, ya. Ya, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang tulus, jujur, itu dikenankan. Tadi belum dibaca ya ayatnya itu, ya. Itu di dalam Amsal 15 ayat 8 itu. Doanya orang yang tulus, jujur, suci, ya, saudara, itu diperkenan oleh Tuhan, ya. Doa yang dipanjatkan di misbah dupa penyembahan hidup yang disalut emas, suci, tulus, ya, saudara, itu dikenal oleh Tuhan, ya, didengar oleh Tuhan, ya. Jadi ini doa orang benar itu, ya, ada kuasanya, ya, saudara. Didoakan sangat besar kuasanya, itu tanduk kuasa. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Siapa Elia? Ya, ya, dia hebat karena dipakai Roh Kudus, karena ada kuasa Roh Kudus menyertai dia. Tapi dia sebenarnya manusia biasa seperti kita. Manusia yang lemah, daging kayak kayu itu loh. Kayu itu, ya, sama, kita ini kayu, manusia daging yang lemah, ya, yang udah berdaya. Tapi bedanya disalut emas. Elia disalut emas Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus menyalut dia sampai dia diangkat, ya, hidup-hidup oleh Tuhan, kan, Elia ini, ya. Jadi itu yang membedakan. Tapi sebenarnya dia manusia lemah seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa, ya. Manusia yang lemah seperti kita ini, tapi dia berdoanya sungguh-sungguh, ya. Berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Doanya didengar, ya. Saudara, begitu rupa Tuhan dengar manusia ini, ya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Setelah 3,5 tahun dia berdoa juga, turunlah hujan. Dia manusia biasa, ya. Tapi bisa mulai 3,5 tahun itu, ya, saudara. Mulai dari dia berkata tidak ada hujan, 3,5 tahun kemudian kekeringan, ya, saudara. Sampai kemudian hendaklah turun hujan. Itu memakan waktu 3,5 tahun, ya. Menembusi 3,5 tahun kekeringan ini. Itu doanya Elia. Itu berkuasa, ya, saudara. Kita menghadapi 3,5 tahun Antikris nanti. Itu sebabnya kita harus meningkatkan. Manusia yang lemah kita harus disalut Roh Kudus, supaya doa kita ini seperti Elia ini, doa yang dipimpin Roh Kudus, doa yang ada tanduk kuasa kekuatan untuk melindungi kita selama 3,5 tahun masa kekeringan, masa aniaya Antikris ini, ya, saudara. Jadi itu ada kuasa kekuatan, ya, saudara. Doa pagi hari ini, mari kita berdoa. Ada kekuatan dalam doa, ada kekuatan, ya. Kalau kita doa sungguh-sungguh, Elia manusia biasa seperti kita, ya, tapi disalut Roh Kudus. Pagi ini kita juga mau berdoa, ada kuasa. Kita berdoa untuk bangsa kita yang sedang menghadapi masalah. Kita berdoa untuk dunia yang menghadapi masalah, biar seluruh dunia ini dari mana-mana doa dipanjatkan dari 4 penjuru bumi. Ada kuasa dalam doa supaya segala bencana yang sedang berjalan ini, ya, sudah segera terselesaikan, segera reda, ya, dan kita bisa bebas beribadah kembali kepada Tuhan, ya. Dan yang terakhir, di mesbah dupa itu ada bingkai emas, ya. Tidak usah dibaca ayatnya, ya, tadi di Keluaran tadi 37 ayat 25 ada ini kecil, ya, itu ada mahkotanya di atas.
Ada 3 yang ada mahkotanya. Di meja roti ini juga ada mahkotanya. Di mesbah dupa ini ada mahkotanya. Di tabut perjanjian ini juga ada mahkotanya. Jadi bingkai ya. Kayak apa, bingkai kayak figura itu ada bingkai, itu mahkota ya, mahkota ya. Sudah ada mahkotanya. Itu sebabnya 24 tua-tua yang susur melepas mahkotanya ya. Saudara. Nah, itu jadi orang yang berdoa ada mahkota. Saya terangkan 2 hal. Mahkota itu satu artinya ya. Mahkota itu tanda kemenangan. Artinya apa? Dalam doa ada kemenangan. Kalau tadi tanduk ada kekuatan, ada kuasa yang dahsyat ya. Sekarang mahkota itu tanda kemenangan. Karena yang dapat mahkota itu yang menang ya. Jadi doa itu ada mahkota, artinya kehidupan yang ada doa itu ya. Dalam doa ada kemenangan. Contohnya waktu mengalami daging Amalek, maka itu ditentukan dari doanya Musa, Harun yang di atas. Saat Musa mengangkat tangan, ya saudara, maka menanglah Israel. Saat Musa turunkan tangan karena lelah, maka kalahlah Israel. Ya, jadi ini menentukan, doa itu menentukan kemenangan. Itu sebabnya ada bingkai mahkota. Dalam doa ada kemenangan. Ya, saudara, masalah apa yang sedang saya hadapi, sudah hadapi, ya, sudah kemenangan akan kita peroleh di dalam doa. Ada kemenangan. Dan yang terakhir, dalam doa itu mahkota itu ada tanda kemuliaan ya. Saat Musa bercakap dengan Tuhan di atas gunung 40 hari 40 malam, waktu dia turun membawa 2 lomba, mukanya bercahaya penuh dengan kemuliaan. Dan kemudian disingkir kemuliaan Musa yang bisa pudar hanya bertahan itu karena dia bertemu dengan Tuhan. Maka mukanya jadi lain. Israel tidak tahan memandang muka Musa ya. So, ada kemuliaan ya. So, kalau kita berdoa dalam doa ada kemenangan, ada kemuliaan. Saat Tuhan Yesus berdoa di atas gunung ya, maka berubahlah mukanya ya. Saudara, oh dalam kemuliaan itu dalam doa di atas gunung waktu Petrus, Yakobus, Yohanes berada di sana ya. Saudara, dalam doa itu kemudian berubah. Dalam doa ada kemuliaan ya. Wajah kita dirubah oleh Tuhan ya. Panca indera kita dirubah oleh Tuhan menjadi kehidupan yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan ya. Saudara, Tuhan mengukur, Tuhan mau tingkatkan ibadah kita karena kita menghadapi ukuran-ukuran terakhir. Karena antikris nanti berkuasa, kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau lebih sungguh-sungguh meningkatkan ibadah doa kita. Seperti 5 anak darah yang pandai, yang bersedia berjaga-jaga dengan membuktikan diri mau disucikan oleh Tuhan, mau nyimpen firman ya, saudara, mau diisi Roh Kudus terus menerus ya, mau disucikan terus menerus, ada asap dupa terus menerus ya. Tuhan memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.